yufidha ala qalbi min al-qulubi ma afadahu ala qulubi anbiya'ihi wa awliya'ihi min ghairi juhdin wa tikrarin wa ta'annum. Sesungguhnya katanya Allah Ta'ala orang yang maha pengasih, orang yang maha mulia, rahimun, orang yang kasih sayang, qadirun, mampu ya Allah Ta'ala kuasanya atas mencurahkan atas hatiku daripada ilmu-ilmu sebagaimana apa yang Allah titipkan curahkan atas hatinya para nabi-nabi dan aulianya Allah tanpa ada usaha dan tanpa ada belajar. Jadinya kayak itu pikirannya. Nah ini pikiran orang-orang yang angan-angan, banyak angan-angan tapi tidak ada usaha. Wahwa dan perkataan ini kaqauli man yuridu malan, sama perkataan orang yang menginginkan kekayaan, orang yang menginginkan hidup bersugih, orang yang menginginkan hendak banyak harta, fayatrukul harasah. Inya kada hendak bertanam-tanaman, berusaha, maka bun ke apa? Wat tijarah, ibarat begawi ini seperti berdagang, wal kasba seperti berusaha, ditinggalkannya, wa yata'awwalu dan inya nganggur dalam rumah aja, nang diharapakannya supaya sugih, begawi kada, bakabun kada, bertanam-tanaman kada, berusaha kada juga. Nganggur di rumah dan melamun ya. Wa qala sambil berkata, innallaha karimun. Dah hatinya Allah Ta'ala orangnya pemurah ya, rahimun, kasih sayang ya. Walahu dan Allah memiliki khazainus samawati wal ardh, simpanan-simpanan yang berharga yang banyak di langit maupun di bumi. Dan Allah Ta'ala qadirun ala an yutli'ani ala kanzin minal kunuz. Dan Allah Ta'ala kuasa jakatnya Allah Ta'ala hendak nih memberikan aku simpanan yang berharga, umpama harta karun ke apa kan. Allah Ta'ala beritahu aku, oh di situ kena ada mereka tabuk di situ, pasti tabuk kerja juga malah kayak itu ya. Astaghni bihi anil kasbi, bila sudah dapatkan simpanan yang berharga itu tanpa aku berusaha lagi, tanpa aku begawi lagi, mudah ya Allah Ta'ala nak itu. Nah, ini jadi Imam Ghazali waqad fa'ala dzalika li ba'di ibadihi. Nah, sungguh Allah telah melakukan yang demikian atas sebagian hamba-hambanya tanpa berusaha. Sugihnya banyak aja orang nak itu dia. Banyak ada perusahaan timbul sugihnya. Fa'anta kata Imam Ghazali idza sami'ta kalama hadaini rajulaini istahmaqtahuma wa sakharta minhuma. Kita nih nang waras nih, apabila mendengar perkataan dua orang laki-laki yang demikian, jadinya kalau usah belajar, kalau usah menuntut ilmu, kalau usah datang ke majelis, bila kita hendak alimnya kena, kalau usah begawi, kalau usah berusaha, kalau usah bekerja. Bila Allah Ta'ala hendak menyugihkan sugihnya, nah bila kita mendengar nih, kita akal sehatnya istahmaqtahuma. Ya kita nih, ini pandangan orang paling pintar ini, pasti kita akan menganggap keduanya itu orang yang bodoh, dan kita akan mempeluk-peluk daripada keduanya. Uluk-uluk ini. Wa in kana ma wassafahu an min karamillahi ta'ala wa qudratihi sidqan wa haqqan. Sekalipun adalah apa yang disifatkan oleh keduanya itu daripada kemuliaan dan kemurahan Allah dan kekuasaan Allah Ta'ala itu memang benar, hak, benar itu, sekalipun benar. Nah kita disuruh untuk berusaha dan berikhtiar. Ada yang nganggur ya, tawakalnya aja tapi berusahanya saja. Ada kawan kayak itu. Lain halnya ada kisah. Jadi jalan almarhum Guru Samsudi Pasayangan Martapura, tapi nya berusaha juga mengaji. Hidup seorang raja itu memimpin masyarakatnya,
Lalu raja ini bersuara, ujar raja, siapa yang awak menjawab pertanyaanku, maka aku akan berikan, aku jadikan dia sebagai menantu, dan aku jadikan dia memimpin satu daerah. Asal dengan catatan awak menjawab pertanyaan. Tapi pertanyaannya apa? Pertanyaannya raja, pertanyaannya dengan isyarat, jawabannya pun dengan isyarat. Nah, sayembara ini, sayembara siapa aja boleh, siapa aja boleh umpat, siapa aja boleh ikut, ujar raja. Sampailah waktu yang ditentukan, sayembara bertulisan di mana-mana. Lalu mendaftarlah masing-masing orang. Maka harapan dapat anak raja, dapat anu apa? Jadi ya bahasa kita jadi gubernur nih. Ada anak raja itu mas ditanya, jangan ada bungas, biar ada bungas gitu, tapi pakaiannya bungas juga jadinya. Jangan anak raja ada bungas. Bini raja itu kan seikung lah, bisa sampai berapa ekor bini raja tuh. Ya banyak duit, kita bersamot kepada berapa. Jadi sampai ditentukan. Jar raja berkumpul sudah orang-orang. Aku beri 3 pertanyaan jar raja. Yang pertama, jar raja. 1, kada kau jawab. Kada kau jawabnya. Pertanyaannya ini jawabannya pun harus isyarat. Raja, saya kada. Yang lain terdapat. Ada dapatnya. Kada ada yang dapatnya jawaban itu. Pertanyaan yang kedua aja raja. Aja raja. Bingung lagi nih, makin bingung. Nah ini aja sudah bingung, pulang. Kada dapatnya. Habis itu. Yang ketiga aja raja. Aja raja. Apa raja nih? Bingung, kada ada yang tahu jawabnya. Menteri-menterinya udah tahu jawabnya. Sekalinya didengar oleh tukang gembala kambing, pengembala kambing. Pengembala kambing dilompat kan orang susah berarti orang susah. Nabi kita kan juga pernah juga jadi pengembala kambing. Nah, Nabi kita berusaha jauhi dengan cara yang halal. Nah, ujar pengembala kambing, mengundi nasib nih, kita bakalan sugih langsung. Ujar pengembala kambing 4 pun juga. Apa dia orang melihat orang-orang yang anu jangan kau jawab, apalagi pengembala kambing. Jadi, ayo sini maju kamu, maju ayo. Wah, nah jalan. Pengembala kambing, jawab pengembala kambing, mau isyarat juga. Nah, jawab pengembala kambing. Nah, jalan aja. Hah? Apa ini? Muncul saja jawabannya. Pertanyaan ini jawabannya ini. Muncul saja. Mau ngomong hadis ini. Muncul. Habis itu. Yang kedua jalan aja. Nah, jalan aja. Ujar pengembala kambing. Nah, bujur pulang jawabannya. Masya Allah lah. Sudah dikehendaki Allah kan. Jawabannya ini 3 itu. Terakhir aja. 2 sudah. Pasang begini anak raja. Dipulih dalam kulit raja. Ada. Ujar pengembala kambing. Sakanya apa aja anak belum. Nah, ada pengembala kambing. Ajar aja, ujur pulang. Selamat kamu. Alhamdulillah dapat anak raja. Sukses, sugih pengetahuan. Tadi begawi ini juga pengembala kambing. Akhirnya setelah berjalan ditakuni oleh orang-orang yang hadir itu. Ikamnya alatnya di mana? Ikam dapat jawaban itu. Apa jawabannya ikam sampai kau menjawab tuh? Apa karena maksud raja tuh? Ujar nang kekawanan nih, orang-orang yang hadir nih, sekarang menterinya apa-apa. Ikam tahulah, ujar pengembala kambing nih. Raja itu tahu pada aku dibag ilmu kambing, membilu pengembala kambing. Pertanyaan
Pertanyaan pertama yang ditanyakan raja, aku jalan-jalan minta seiko. Bujur kan jangan tahunya. Ini kisah aku minta seiko jalan-jalan. Jangankan seiko raja dua ingin kembali. Jangankan seiko dua kembali. Bujur jawabannya minta bujur. Habis itu raja rasa melihat ini baik kan, minta lagi dua dia raja. Jangankan dua raja, pacang dapat nama raja jadi gubernur pulang 3 pun dari pian raja 3 bujur sebenarnya. Nah terakhir Pak tuh apa maksud ikam ini? Jawaban ikam ini apa? Raja tuh kan tahu aku bingungan kambing, hendak minta semuanya. Nah apa itu semuanya nah raja? Kelahi kita, bujur jawabannya Sugi, kada bawa usahaan. Tapi tadi begawi ini kehendak Allah sampai ini bujur nih, ucapan itu bujur tuh. Kalau sama jawabin, Allah menghendaki Sugi. Kalau sama menuntut ilmu menghendaki Allah Taala alim, bujur orang tuh bujur. Tapi salah, andakannya salah. Allah menghendaki, nah sesuai usaha kita juga, sesuai usaha kita. Sama di Nabi Sallam, makmum pesan Nabi Sallam di situ biar pintar kayak apa aja mahai. Ulangan 10 jawaban 100 semuanya ulangan mahai. Tapi bila jarang turun selamat tak. Kalau bakalan naik, ada orang naik tak. Jadi kenapa gurunya makanya nilai tinggi aja 100 bisa jadi kemenangan di sini. Bisa kamu membuka kitab di sini waktu ulangan tuh di sini. Pemakai di Darussalam. Artinya kan sekalipun orang ini jawaban tuh makanya nilai 4, 3, apa kan. Tapi dilihat di absen turun terus, berarti kan sungguh-sungguh orang nih. Tapi naran ilmu apa pemberian Allah. Nah, di situ. Tadi sama tadi usaha, tadi bujur. Nah, raja kami hendak bertakwa tolak biar. Pertanyaan biar apa? Yang biar kehendaki. Nah, raja, artinya raja ini seorang rupanya orang yang ahli sufi juga. Raja, nah, bila kita sendirian, aku tanyakan nih, kita ini sendirian. Yang kedua siapa? Maka jawabannya yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Jawab pertanyaan raja bila kita sendirian siapa yang kedua? Allah. Tujuannya itu yang kedua Allah. Yang dihendaki raja ini, yang dihendaki pengembala ini beda pendapatnya, beda pertanyaan dan jawaban tadi. Kalau kita berdua bang raja, kalau kita berdua siapa yang ketiga? Yaitu Allah selalu bersama kita. Nah maksud yang raja ini pak, yang bulatnya, ya raja, semua isi dunia dan isinya ini siapa ampunnya? Jawabannya apa ini? Ini bujur semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luput lalu jawaban pertanyaan. Apa yang kita ambil dari kisah ini? Artinya apa? Bujur perkataan itu. Kalau sudah Allah menghendaki, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi lewat usaha dan ikhtiar kita. Bikin jadi rumah, jangan disekolahkan anak. Mulai nyalahin sekolahkan kayak apa harapannya di hati. Nah, kada bisa juga hitung, kada bisa membaca, kada bisa. Nah, itulah namanya salah. Fakadzalika seperti itulah kata Imam Ghazali, yudhiqu 'alaika arbabul basair. Maka akan mentertawakan atas engkau oleh orang-orang yang ahli ma'rifah, orang-orang yang kenal dalam agama, orang-orang yang alim. Idza talabtal maghfirah bighairi sa'yin laha. Apabila engkau menuntut akan ampunan dari Allah tanpa ada usaha untuk meminta ampun. Kita berharap mudah-mudahan diampuni Allah, mudah-mudahan segala kita karena diampuni Allah, karena diampuni Allah. Tapi kita kada pernah bertaubat, kada pernah membaca istighfar. Nah itu juga tadi. Maka akan ditertawakan oleh orang-orang yang ahli ma'rifah. Wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kita hendak mengharap surga tapi kita pada beramal ibadah, ada beramal saleh. Jadi Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Qur'an,
dan sungguh tidak ada bagi manusia itu balasan kecuali apa yang dia lakukan di dunia. Jadi kita hendak mengharapkan balasan apa yang kita lakukan di dunia. Wa yaqul, dan Allah Ta'ala berfirman, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya dibalas kalian itu apa yang saat kalian lakukan di dunia. Balasan kita yang kita ambil kita di akhirat nih, balasannya sesuai apa yang kita laksanakan, kerjakan, amalkan di dunia. Wa yaqulu, dan Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu lafi na'im, sungguh akan berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sungguh berada di neraka jahim. Jelas sudah? Jelas sudah. Nah, bila kita hendak meminta surga, bila kita hendak minta ampunan Allah, tapi kada beramal ibadah, nah, fa idza lam tatrukis sa'ya, kata Imam Ghazali, maka apabila engkau meninggalkan pengusaha fi talabil ilmi, kita tinggalkan menuntut ilmu kada, begawi kada, hendak mendapatkan harta, i'timadan, pegangannya apa? Ala karami, atas kemurahan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha murah, pemurah, ya berusaha menuntut ilmu, berusaha belajar. Nah, pada bakalan itu, fakadzalika, seperti itulah kata Imam Ghazali, la tatrukit tazawwuda fa idza lam tatrukis sa'ya. Maka apabila engkau tidak meninggalkan usaha, nah kita beramal, kita menuntut ilmu, belajar kita, mutalaah kita, muzakarah kita, diskusi kita. Nah, habis itu apa lagi? Macam-macam sudah kita belajar nih. Habis itu berusaha ulang, bagawi, batanaman, bakabun, bisnis ini, bisnis ini. Ada kita tinggalkan yang demikian. Nah, lalu kita i'timadan ala karami, kita berpegang atas kemurahan Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah kita berusaha ini sini, Allah Ta'ala tawakal kita. Bila kita sudi, Allah Ta'ala sudikan. Kita sudah berusaha, sudah belajar, Allah menghendaki beri ilmu, diberi Allah Ta'ala ilmu, berharap dia kita. Nah, kalau sudah kita kada tinggalkan usaha dalam yang demikian, seperti itulah kata Imam Ghazali, jangan engkau tinggalkan tazawwud, berbekal lil akhirat, untuk akhirat. Wala taqtulu, jangan nganggur, berusaha, beramal ibadah kada, berusaha dunia kada. Jangan sih, jangan kita tinggalkan membawa sangu bekal untuk akhirat kita. Fa inna rabbad dunya wal akhirah wahidun. Karena sesungguhnya Tuhan yang memiliki dunia dan akhirat ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa fihi ma karimun fahimun. Dan Allah Ta'ala baik di dunia dan di akhirat, Allah orang yang bersifat rahim dan bersifat karim. Walaysa yazidu lahu karamun bi ta'atika. Dan tidaklah menambah bagi Allah Ta'ala akan kemuliaannya dengan sebab taat engkau. Kita sabar taat nih, kalau baik Allah berharap kita ini semuanya taat, kita semuanya beramal ibadah agar kemuliaan Allah Ta'ala semakin mulia. Ada berharap Allah Ta'ala. Wa inna ma karamuhu, di mana kemurahan Allah Ta'ala, sesungguhnya kemurahan dan kasih sayang kasihannya Allah lawan kita apa? Fi an yuyassira tariqal wusul ila al-malakil muqim, ila al-mulkil muqim wan na'imid daim al-mukhrij bis sabri ala tarki syahwat ayyaman qalila. Nah, di antara kemurahan kasih sayang Allah yaitu kita ini ditolongi, dimudahkan oleh Allah. Allah mudahkan bagi engkau jalan untuk sampai kepada kerajaan yang kekal abadi, yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu dengan bersabar atas meninggalkan syahwat-syahwat di hari yang sedikit kita tinggal di dunia ini. Kita syukur kemurahannya Allah Ta'ala. Kalau kita sudah diberikan taufik hidayah oleh Allah Ta'ala, nah kita itu bersyukur kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, mau hadir ke masjid, mau salat jamaah,
mau kita hadir di pengajian, itu syukur itu kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Sabar aja. Sekalipun mata masih mengantuk, tetap salat sunnah. Sekalipun awak uyuh, tetap salat isya. Sekalipun awak sakitan, tetap salat isya. Sabar kita. Bisabri ala tarki syahwat ayyaman qaladina. Karena kita hidup di dunia ini kada lawas. Nang lawas itu yang kekal abadi hidup di akhirat kita. Nah disitulah ketentuan kita. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir, keluarga kita, orang tua kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fala tuhaddis nafsaka bi tahdisati battalin. Jangan engkau bisikan di hati engkau, di dalam diri engkau dengan bisikan orang-orang yang battalin, orang yang angkuh. Waqtadi dan ikutilah bi ulil azmi wan nuha minal anbiya was shalihin. Ikutilah dengan engkau siapa yang kita ikuti, yaitu orang-orang yang ulil azmi, wan nuha orang-orang yang ulil azmi yang rajin dalam beribadah. Seperti siapa? Mereka para nabi-nabi dan para orang-orang saleh. Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sijin pernah salat sunat itu sampai mangkat betis sijin, sampai mangkat betis. Ada seorang aulia sembahyang sampai berdarah betis, sampai berdarah, berarti sembahyang sunat itu. Kita ada orang membawa ke sembahyangan, umpat siapa yang diikuti. Ada yang membawa ke puasa, umpat siapa yang jadi siapa yang kita ikuti. Sedangkan kita disuruh apa? Di ulil azmi, umpati, ikuti ulil azmi wan nuha, orang yang berakal daripada para nabi-nabi dan para mulia, orang-orang saleh. Mau beribadah, kesan bakal untuk di akhirat kita. Wala tatma fi an tahsuda ma lam tazra. Jangan harap, jangan engkau berharap Syekh Ghazali bahwa engkau akan memanen, jangan ibarat bertanaman nih, memanen sesuatu yang tidak engkau tanam. Apa yang kita tanam di dunia, hendak mengharapkan hasil di akhirat, sedangkan di dunia aja kita ada bertanaman. Walaita man shoma wa shalla wa jahada wa taqa ghufira lahu. Mudah-mudahan orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang tidak pernah meninggalkan salat, orang-orang yang jihad, orang-orang yang bertakwa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala baginya akan segala dosa-dosanya. Bahadihi jumalun mimma yanbaghi an taqwada anhu jawarihaka. Maka inilah jumlah kesimpulan daripada barang yang seyogianya wajib bahwa engkau pelihara akan anggota engkau yang zahir. Wa a'mal hadhil jawarih, dan engkau pelihara jaga pekerjaan anggota zahir kita. Innama tatarasyahu min sifadil qalbi. Sesungguhnya timbulnya gerak amalan anggota badan kita ini daripada bersihnya hati kita. Nah, jadi penentuannya nih, badan kita ini, seluruh anggota tubuh kita ini, kalau hendak baik, hati kita. Fa in aradta hifdzal jawarih fa 'alaika bi tathhiril qalbi. Maka jika engkau menginginkan agar terpelihara anggota badan kita ini daripada maksiat, maka lazimi oleh engkau bi tathhiril qalbi, dengan membersihkan hati. Nah, kalau hati kita bersih, kayak apa caranya? Bahwa taqwal batin, inilah yang disebut dengan taqwa batin. Taqwa zahir anggota badan kita jaga daripada maksiat, kita arahkan kepada taat. Nah, lalu hasilnya yang itu didapatkan karena kebersihan hati seseorang tersebut. Karena hati inilah adalah kuncinya. Hati ini kuncinya, hati kita. Hati kita ini adalah kuncinya. Wa huwa, dan qalbu ini, hati ini, al-mudghatul lati, yaitu segumpal daging. Jadi hati kita ini disebutkan oleh Nabi kita itu segumpal daging, jika ibarat kita menyuap nasi itu mah, itu bentuknya mudghah, sesuapan
sesuatu dengan apa pemilik kita. Tidak saluhat apabila baik hati kita, saluha bihi sairul jasadi, baik juga dengan sebab bersihnya hati kita itu oleh seluruh anggota jasad kita. Wa idza fasadat, bila hati kita rusak, fasada biha sairul jasadi, maka rusaklah dengan sebab itu oleh seluruh anggota badan kita. Nah, jadi kuncinya adalah hati. Bila hati kita baik, saluhat, penuh dengan keimanan, beramal ibadah, beramal soleh hati kita, jadi iman kita akan semakin naik. Wal ilmu, baiknya hati kita dengan dipenuhi dengan ilmu pengetahuan agama. Wal irfan, makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hati kita sudah dipenuhi dengan tiga ini, maka akan baik anggota badan kita. Tapi wa idza fasadat, bila hati kita rusak, rusaknya dengan apa? Bil juhud, ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kada bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, fasada biha sairul jasad, rusak juga seluruh badan kita. Karena hati ini diumpamakan seperti kalbu kita nih, diumpamakan di anggota tubuh kita ini seperti raja. Nah, anggota tubuh kita yang lain ini adalah rakyatnya. Jadi menentukan rakyat itu bagus bila rajanya bagus juga. Pada raja rakyatnya itu bagus disebabkan pemimpinnya bagus. Bila rakyatnya rusak disebabkan pemimpinnya rusak. Jadi hati ini adalah jika ibarat di sebuah kerajaan nih, hati ini adalah rajanya dan yang lain itu adalah rakyatnya. Nah, oleh karena itu kata Imam Ghazali, fastaqil bi islahihi, maka sibukkanlah oleh engkau dengan memperbaiki hati, litusliha bihi jawarihuka, agar baik dengan sebabnya di seluruh anggota badan engkau. Wa salahuhu yakunu bi mulazamatil muraqabah. Nah, caranya bagaimana untuk memperbaiki hati adalah dengan memulazamah dengan muraqabah. Nah, latihan nih muraqabah. Mulazamah dengan kita harus muraqabah latihan, yaitu muraqabahnya menghadirkan hati kita selalu ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kena disebutkan agar hati kita bersih, disebutkan ini ada di 5 perkara supaya hati kita kada paras, lemah hati kita. Nah, ini akan datang mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kita baca hadis ini, dosa kita, keluarga kita, orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dunia dan akhirat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang hadir semua berjalan kebiniannya lancarnya, diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal, berkah dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan kepada keluarga